tadi lagi ruku, sumpah gue pas gue mikir-mikir juga ya kalau dia emang orang pasti papasan sama gue dong. Di Iya. tangga gue naik ke atas gitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suara Batin, Suara Mitos dan Misteri bersama gue Fatah. Dan gue Kikai. Oke, kali ini kita kedatangan narasumber kita yang ingin menceritakan pengalaman pribadinya, dan kebetulan beliau juga salah satu konten kreator yang ingin menceritakan pengalamannya dari masa kecilnya hingga pengalaman kerjanya di salah satu restoran yang cukup terkenal di Indonesia. Siapa dia? Langsung saja. Ini dia Cemas, cerita misteri masyarakat sekitar. Oke guys, ini dia narasumber kita. Perkenalkan dulu Bang Siwai. Halo, ya sebelumnya kita silaturahmi juga nih Iya. sama kawan-kawan lama juga. Nama gue Siwai, gue juga salah satu konten kreator juga di bidang yang sama ya, podcast, tapi podcast realita remaja. Kali ini mungkin gue bakal sedikit sharing ya tentang kisah gue dari kecil sampai besar, kisah mistis tepatnya. Oke, balik. Jadi gimana Bang pengalaman dari kecilnya tuh? Jadi kalau untuk pengalaman mistis ya, Iya. kalau buat pengalaman mistis, gue yakin semua orang punya ya satu dua gitu mungkin cerita yang emang kita tuh pernah rasain. Iya. Dan terkadang kalau kita ceritain tuh di luar nurul juga, di luar nalar, di luar nalar juga maksudnya, nggak habis pikri. Iya. Ya maksudnya ya Pikir. intinya sih kalau kisah mistis banyak kan kayak gitu ya, nggak bisa Nggak kita masuk logika lah. logikanya nggak masuk gitu. Mungkin lu berdua juga pasti banyak lah, lu bikin konten ini pasti kan pernah juga mengalaminya. Tapi kalau gua sih ya cerita paling dari kecil ya. Gua itu sebenarnya kecil itu lumayan tragis juga. Jadi gue pernah jatuh di salah satu sungai kali lah, kali Ciliwung. Ciliwung. Iya, itu usia di bawah under 5 tahun lah pokoknya. Gue lupa ya, 3 tahun atau 4 tahun. Itu di Bogor, di Kali Ciliwung itu di rumah saudara gue. Jadi gue punya saudara, dulu gue sempat tinggal di sana beberapa bulan. Gue tinggal di sana sama pak adik gue. Nah di sana tuh gue sama abang gue tuh suka main bola gitu. Kayak jadi halamannya luas, ya kan? Lumayan lah, hampir setengah hektar lah, pokoknya lumayan. lumayan Itu buat main bola. Nah tapi di ujungnya itu ada jurang. Oh. Jurangnya itu langsung ke kali. Nah di seberangnya lagi tuh ada kampung juga. Oh, jadi Jadi itu dia di pembatas. jadi kan kalau pengen nyebrang ke kampung itu nggak lewat jembatan, tapi lebih turun ke bawah. Kita nyusurin kali, Nyebrang naik kali ke berarti atas. Ya, jadi kayak nggak jembatan, jadi kayak langsung ke kali gitu, nyebrang kali. Nah, gue tuh suka main bola, pokoknya di situ. Nah, suatu hari tuh gue sakit. Gue emang lagi sakit sih waktu itu, sakit. Abang gue sekolah di Sting di Depok. Iya. Nah, sekolah di Sting di Depok, dia berangkat dari Bogor. Nah, tuh gue sama abang gue saking deketnya dulu gue, sakit tuh gue selalu nyariin abang gue. Nah, gue keluar dari rumah, nyokap gue lagi pada ngobrol sama saudara gue. Ah, gue ngeliat abang gue bawa bola ke arah biasa kita main. Lapangan gitu kayak pinggir kali gitu lah. Cuman kita lebih ke sininya. Nah, abang gue kok jalan pengen turun ke bawah, ya kan? Pengen turun ke bawah, dia cepet kayak jalannya cepet gitu. Gue lagi sakit, gue manggilin terus nih, Mas Adit. Dulu kan abang gue Mas Adit, gue panggilnya. Mas Adit, gue panggilin. Dia nggak nengok, bawa bola ya jalan aja. Pas jalan, ya dia turun. Tiba-tiba tuh di seberang sana tuh pokoknya gue ngeliat orang main bola. Jadi kayak orang main bola, jadi kayak seberangnya tuh nggak terlalu jauh ya. Tapi kita masih kelihatan lah gitu, berapa meter lah, pokoknya lumayan sih, cuman kelihatan lah ada orang main bola. Gue teriakin abang gue tuh, karena di bawah abang gue udah nggak ada nih, di tangga bawah tuh udah nggak ada. Nah gue panggilin dengan Mas Adit. Nah nggak tahu ngapa, itu di pinggir itu padahal nggak pernah ada yang namanya longsor, nggak pernah ada. Di situ longsor tiba-tiba, gue nggak tahu longsor atau gue didorong atau gimana, pokoknya tiba-tiba gue jatuh aja.
Gue nggak tahu itu berapa meter ya. Itu intinya lumayan sih. Pas gue udah gede gue ke situ pun, oh lumayan tinggi juga gue jatuh nih. Jatuh langsung kena batu pala gue. Itu posisi 4 tahun tuh, 4 tahun. Dibilang inget banget sih ya inget banget karena udah 4 tahun tuh udah lumayan ini lah. Udah ngobrol. Nah, akhirnya gue jatuh, kepala gue kena batu di situ. Udah badan gue otomatis nggak bisa gerak. Badan gue nggak bisa gerak tuh. Dan syukurnya juga di situ kan kayak ada jam-jam apa ya? Kali tuh deres. Ada 5 kalinya ringan. Nah, itu posisi alhamdulillah nggak ada deres itu. Itu lumayan lama sih ya. Kalau maksudnya yang gua sadarin tuh di situ tuh adalah sejam lah gue di situ. Tuh gue minta tolong aja. Gue bingung minta tolong siapa kan. Situ akhirnya ada penjaga kali gitu, kayak yang ngambilin sampah. Oh iya. Tapi kata nyokap gua sih itu bukan tukang sampah. Maksudnya kayak Pak RT apa gitu. Pokoknya warga lah intinya. Cuman gue ngeliatnya dia bawa cangkul kayaknya nginin sampah. Gue minta tolong, akhirnya dia nolongin gue. Gue udah nggak bisa napas karena muka gue kan kena air kan. Oh napasnya udah susah ngomong. Jadi kayak segini doang nih muka gue, air tuh. Akhirnya diangkat ke atas, gue masih berasa tuh ke atas. Nyokap gue ternyata lagi nyariin juga. Gue nggak ada di kamar kan. Akhirnya gue di situ histeris kan tuh. Bude gue semua nangis semua. Maksudnya kayak gue kepala gue tuh udah benyek gitu. Dipegang tuh lembek kan berasa ya kita ya. Dipegang tuh kayak udah lembek, kayak akhirnya gue direndam air hangat kepala gue. Nah di situ udah gue nggak sadar. Tiba-tiba pas gue sadar tuh udah besoknya atau pokoknya berapa hari gue udah nggak, ternyata udah lama juga gue gitu. Ya terkesan kayak nggak sadar, kayak ya kalau bisa dibilang koma ya mungkin kayak koma, cuman kayak nggak paham lah, masih kecil lah kita ya. Bangun akhirnya semua senang tuh gue bangun ya kan, cuman akhirnya jadi ada tanda kayak peang gitu kepala gue peang. Nah dimulai dari situ gue sebelum itu nggak pernah namanya ngerasain hal mistis tuh nggak pernah. Tapi semenjak dari situ gue jadi kayak ada yang lain kayak dari diri gue gitu, kayak ada yang lain. Satu, kayak mata aja udah beda, jadi lebih peka gitu. Gue mata aja udah beda sampai sekarang nih ya, itu udah beda. Bedanya gimana gue nggak bisa ceritain lah, susah soalnya nggak bisa dinalar, ngejelasin susah. Mata gue berubah lah, jadi beda. Bukan min atau apa enggak, atau jadi bisa ngeliat setan enggak juga, tapi jadi beda. Nah di situ pengalaman pertama kali gue setelah itu dulu kan gue tinggal itu kan sebenarnya di Pasar Minggu. Pas gue lagi di Bogor tuh gue tinggal di Pasar Minggu. Itu di Buncit, di Warung Buncit. Nah itu jadi rumah gue tuh dulu bukan bak, jadi kayak sumur. Nah ini pertama kalinya gue ngerasain itu. Jadi gue dulu punya saudara, anaknya om gue. Itu dia punya kucing, ya kan, dinamain Bella kucingnya ini. Kucingnya Bella. Ini suatu pertama kalinya gue ngelihat halusinasi atau mistis itu, ini pertama kalinya nih. Gue ngelihat si Bella ini dicemplungin ke sumur sama ponakan nyokap gue lah, intinya saudara lah. Dicemplungin terus ketawa dia, maksudnya seneng banget. Padahal ini kucing kesayangan dia, ya kan. Gue histeris dong karena keluarga gue kan keluarga pencinta kucing kan. Akhirnya gue histeris, gue teriak-teriak kan. Nah si Bella tuh si saudara gue tuh namanya Nabila. Nah dia di pojok aja sambil ketawa-tawa aja. Akhirnya gue gimana caranya nyelamatin tuh kucing, ya kan gue tarik-tarik nggak bisa, dulu kan pakai ember gitu, tarik nggak bisa. Itu akhirnya pas gue keluar gue minta tolong, nggak ada siapa-siapa kan, gue tinggal berdua waktu itu. Jadi tinggal berdua tuh. Gue keluar, gue minta tolong, nggak taunya ternyata si Nabila lagi tidur. Itu pertama kalinya. Terus kucingnya ada, si Bella ada di luar. Wah ini kok tadi gue ngeliat, gue ngomong sama nyokap gue, sama om gue, itu halusinasi kali. Jelas banget itu gue ngeliat kucing dicemburin, terus dia ketawa anak kecil, ketawa gimana sih, merinding gue jadi inget lagi. Nah terus ya udahlah, skip lah, namanya anak kecil kan cepet deh lupanya, kayak gitu. Oh udah. Cuman tapi sorry bang sih, itu kejadiannya sore apa? Sore. Itu sore, itu nggak malam. Itu sore. Karena emang kan gue nggak tahu nyokap gue sama om gue lagi di mana. Intinya di situ om gue lagi tinggal di situ, lagi main.
ternyata si Nabila itu lagi tidur di depan gitu. Dan gue balik main dari luar nih, nggak taunya gue ngeliat pokoknya dia jalan bawa kucingnya dia tuh dibuang ya gitu ke sumur. Oh, gue nggak paham lah itu intinya. Sorry bang, Mm-mm. lu ngelihat si Nabilanya ini yang ngebuang kucingnya ini itu benar-benar percis perwujudan dia. Nyata lah, bajunya juga baju itu. Kucingnya juga kucing itu. Kucingnya juga ngeong-ngeong, maksudnya kucingnya juga kayak suaranya. asli nyata. Cuman ya itu ternyata bukan. Iya. Nah itu manipulasi lah itu intinya lah. Cuman dulu kan kita nggak paham, cepat berlalunya kan. Iya. Nah dari situ ya gue sih nggak ngerasa apa-apa. Gue balik lagi lah ke, maksudnya udah gue setelah yang tadi gue kejadian jatuh itu, ya gue berkunjung lagi lah ke rumah saudara gue biasa kita main. Kan emang gue kecil tuh berapa bulan emang diurusi sama dia, makanya dia tuh setiap bulan tuh nyokap gue pasti ke situ main. Kan udah kayak anaknya kan, bude gue kan. Gue main ke situ, nyokap gue sih cerita kan, jadi kayak ruang tamunya outdoor gitu. Itu gue dari situ udah mulai ngeliat-liat hal-hal aneh. Jadi kayak kalau gue waktu kecil tuh inget banget sosok-sosok mistis tuh kayak pocong, kuntilanak tuh gue nggak pernah ngeliat kayak sosok-sosok yang digambarin sekarang ya. Jadi tuh dulu tuh lebih ke hewan, kayak kucing, anjing, tapi mukanya tuh bukan muka kucing, tengkorak. Jadi lebih tengkorak kayak tengkorak nih. Jadi kayak kucing, badannya kucing, terus terbang, terus mukanya tengkorak. Gue nanya sama nyokap gue, "Mah itu apaan mah?" "Itu kucing terbang." "Udah biarin kucing," gitu. Nyokap gue juga tahu lah, nyokap gue orang bisa lah. "Biarin kucing, tapi pakai jubah," gue bilang. "Itu mukanya tengkorak," gue gitu. Gue nggak ngerasa takut karena emang masih kecil ya. Mukanya tengkorak. Udah akhirnya gue di mata gue ditutupin, hilang lah, maksudnya udah hilang lah. Nah dari situ kejadian yang lumayan bekas sama gue itu, gue akhirnya ngalamin satu kali kesurupan di rumah gue di Depok. Jadi dari Buncit gue pindah ke Depok pertama kali tuh, ke Depok Kampung Lio. Gue pindah pertama kali tuh rumah gue itu ada 3 petak ya. 3 petak itu ya rumah gue, dua petak. Rumah gue sama rumah tetangga gue. Nah di halaman itu ada pohon rambutan rimbun tuh bawah. Nah di situ posisi ini sih malam nyokap gue belum pulang. Biasa kan kita kan kalau dulu kan bokap kerja di luar kota kan. Nah kita cuma sama nyokap kan waktu itu. Nah nyokap gue tuh pulang selalu malam karena nyokap gue kan kayak teater kayak gitu. Terus waktu itu masih aktif juga kerja. Nah nyokap gue pulang malam, akhirnya gue nungguin, gue buka apa namanya, selalu buka hordeng. Biasa nungguin nyokap pulang lah. Gue masih kecil, itu posisi udah 5 tahun lah kayaknya. Pokoknya setelah kejadian itu setahun itu gue selalu ngalamin hal-hal yang aneh lah. Menurut gue gitu. Nah, akhirnya finalnya di situ lah, gue ngalamin kesurupan. Awal kesurupan itu kita tidur semua gue sama abang gue tuh tidur di ruang tamu. Empok gue tidur di kamar berdua. Kan gue punya 3 saudara. Empok 2, abang 1 kan. Gue tidur sama abang gue. Gue tidur, gue nggak bisa tidur kan. Selalu nungguin nyokap. Nah, zaman kita rumah masih di Beji pun, sebelum di Kelio itu kita tinggal di Beji. Nah itu setahun. Nah di Beji itu setahun juga gue pindah karena memang rumahnya angker di Haji Iming, kalau lo tahu. Itu rumah yang kebun semua, itu rumah gue dulunya. Akhirnya jual, kita ngontrak gitu. Nah di situ tuh kita selalu rame-rame dengerin radio Mustang. Dulu kan Mustang, cerita-cerita horor gitu. Cuman nggak pernah ada kejadian yang parah sih sama keluarga gue. Cuman memang rumahnya lumayan angker. Nah akhirnya kita pindah ke Lio. Nah disinilah gue tuh ngerasa kayak ada gerimis, cuman kayak pasir jatuh ke genteng gue. Nah kalau zaman sekarang kan mungkin udah pada tahu ya, kalau ada pasir di atas genteng malam-malam itu udah pasti ada gitu. Jangan ditengok. Kalau zaman sekarang gitu, pokoknya lu ada pasir jatuh di atas genteng itu jangan ditengok. Akhirnya, nah kan gue masih kecil, gue tengok lah ke jendela. Ternyata ada kayak orang, ini sih kayak orang, tapi kayak baju Spiderman, kayak semuanya pokoknya kayak pakai baju lah, pokoknya semuanya sampai muka-muka itu pakai baju. Itu ngerangkak di pohon rambutan gua. Jadi pohon rambutan tuh kan tinggi, dia ngerangkak di pohon rambutan gua. Gua manggil abang gua kan,
Salit, lihat itu apaan tuh, Spiderman. Gue gitu kan, laba-laba gue ngeliatnya gitu. Pas gue pantengin lagi, gue ketok kan, gue pikir kan orang kan, maling gitu ya. Gue ketok, dia nengok, akhirnya mukanya lumayan gak jelas. Dia naik ke atas pohon rambutan gue lari, gue tidur samping abang gue. Kata abang gue, udah baca doa aja, tidur baca doa. Gue keluar juga kan, gue teriak-teriakan, udah baca doa. Situ gue baca doa berkali-kali, doa tidur. Gue baca doa berkali-kali, akhirnya ketiduran lah gue. Nah, cuman mimpinya itu, gue mimpi pokoknya ngelihat kecelakaan nih, orang tabrakan, mobil angus tuh, gue samperin, jadi di jembatan. Itu hampir mirip banget sama ada film pokoknya hampir mirip kayak gitu gue. Jadi filmnya memang baru kemarin, cuman ini kejadian gue zaman dulu. Nah, gue jadi pas gue datang kebuka tuh mobilnya masih ada yang hidup, cuman mukanya rata semua, kayak kena aspal semua, rata lah. Cuman minta tolong sama gue. Ya gue kan lari, terus gue sadar itu mimpi kan. Pas gue bangun, di situ gue nggak bisa bangun. Jadi mata gue kayak, kalau sekarang bahasanya rep gitu lah. Berat. Jadi kayak berat, mata gue tuh berat kayak dipegangin. Akhirnya gue teriak-teriakan ya kan, nggak bisa bangun kan, ngap kan, kayak teriak-teriakan akhirnya kan. Gue teriak-teriakan, empok gue keluar, abang gue ngebangunin gue. Jadi kalau gue mata gue kayak dipegangin kayak gini, suara keluarga gue kan dengar tapi nggak bisa bangun. Kalau gue merem, itu yang si setan muka rata itu ngejar gua, cuman lu tau sendiri kalau di mimpi kan kita nggak bisa lari. Pelan banget lari gua pelan banget, cuman kayak udah deket ya, dia tiba-tiba udah deket ya. Gua mau bangun, akhirnya gua teriak-teriakan, akhirnya gua bangun, gua melek, itu semua kakak gua mukanya rata. Oh, jadi penglihatan lu tuh ke bawah ke dunia nyata akhirnya. Gitu. Jadi kayak merem salah, melek salah. Jadi kayak gua teriak kayak kan, Astagfirullahaladzim tuh gitu. Abang gua kayak ngomong apapun, pokoknya kayak wah gitu. Nggak jelas lah. Gua muka rata, mulut sampai sini nih. Pokoknya wah. Padahal abang gua tahu itu abang gua, cuman kayak wah gila, gua nggak berani, gua dipegang sama siapa aja gua berontak. Ya di situ gua merem. Gua meremin ketemunya itu, melek ketemunya keluarga gua yang mukanya rata, pokoknya semuanya rata lah intinya. Dan satu nih binatang yang paling gue geli, bukan dulu gue geli tuh kecoa. Jadi tuh hampir serumah gue tuh kayak ada kecoa gitu. Jadi hal-hal yang menakutkan tuh itu ada gitu. Nah, muka rata juga kan salah satu setan yang lumayan ini ya, kalau di film-film zaman dulu tuh muka rata tuh lumayan serem ya. Nah, di situ gue akhirnya mungkin lemes, gue teriak-teriakan lemes. Nyokap gue pulang jam 1 malam. Gue ditenangin sama nyokap gue tuh, pokoknya gue lemes lah, gue udah lemes, gue dipeluk sama nyokap gue. Intinya bangun-bangun sih gue tuh subuh, kelar-kelar, katanya sih gue kelar-kelar teriak-teriakan tuh subuh. Warga banyak pada datang, warga banyak kan, takutnya gue kenapa-napa kan. Warga banyak pada datang, ustadz pada datang, akhirnya nyokap gue subuh-subuh tuh masih banyak ustadz di depan. Akhirnya gue bangun tuh udah kunyit, pokoknya ini udah kunyit, udah bawang putih. Nih tangan gue nih bau buat bawang ya kan. Pokoknya udah macem-macem lah intinya, udah ditempelin di muka gue. Akhirnya gue bangun lemes ya kan, udah gue meluk nyokap gue. Gue di situ kayak ditanya kenapa gitu, gue nggak bisa cerita, itu tremor banget asli, karena pertama kalinya gue ngalamin kesurupan kayak gitu. Karena ngap banget Bray, nggak bisa bangun salah, dan badan tuh kayak nggak bisa lu diri tuh nggak bisa, lemes banget, cuman teriak doang, bisa cuman teriak doang. Akhirnya dari situ gue ngalamin lah hal-hal mistis. Dari situ gue udah mulai sadar kayak, wah gue kayaknya ada yang salah nih di badan gue, di tubuh gue ada yang salah nih gitu. Semenjak kejadian itu ada yang salah kayak gitu. Kayak gue ngeliat sosok ya yang bisa kita bilang kuntilanak gitu. Itu gue ngeliat, maksudnya ngeliatnya tuh kayak gimana ya, bukannya gue sotoy atau gimana, gue jelas itu nggak ada mukanya. Gue pernah, jadi gue jalan di gang nih. Itu posisi udah SD lah, udah SD kelas 4 atau kelas 5 gue lupa. SD dulu kan kita kan udah SD tuh megang HP Asia kan, megang HP Asia, gue sibuk lah main HP, kita lewatin gang nih,
ini gang emang serem banget, nggak ada lampunya sama sekali, dan ada kandang entok gitu. Iya. Jadi suara ngok gitu Iya. kan. Nah, gue bertiga nih, 2 temen gue di depan, gue di belakang sambil main HP kan. Iya. Nah, jadi kan cahaya itu cuma di HP gue kan, ke muka gue kan. Nah, jadi temen gue tuh karena dia penakut, jujur nih dua orang penakut. Gue pun nggak takut, kalau mereka lari kan mau nggak mau kan kita lari ya. Iya. Ikut lah. Ikut. Akhirnya udah mau tikungan begini kan, di sini ada gerobak mie ayam gitu, udah nggak kepake lah. Itu kandang Oh, iya. entok, belakangnya di depannya kan gerobak mie ayam gitu. Terus gue lewat, temen gue kan kanan kiri kan, kanan kiri. Pas dia lewat, pas gue main HP merinding sebelah kanan doang. Gue merinding sebelah kanan doang nih. Dan gue juga peka gitu kalau gue udah sadar kalau gue tuh gue kayaknya tahu lah. iya nih, gue kayaknya diliatin lagi nih. Itu sekian lumayan lama nggak diliatin, tiba-tiba diliatin. Gue nggak setiap waktu bisa lihat, Iya. enggak. Cuman kadang kalau yang memang tempatnya indikasi itu pasti ngeliat gue gitu. Dan gue pun ngeliatnya nggak takut, cuman kayak kaget aja gitu. Gue merinding sebelah kanan, gue main HP, gue nengok kanan kan. Jadi di gerobak mie ayam tuh dia duduk rambutnya sampai kaki lah gitu. Kaki cuman nggak, gue nggak tahu ya ada kaki atau enggak, pokoknya rambut sampai kaki. Gue ngeliat setengah badan doang, dia duduk. Tuh mulutnya sampai perut, dia begini gitu. Jadi mata nggak ada, rambut doang. Jadi ada Cuman mulut doang. Terus nggak ada suara, kayak gitu doang, ngelihat ke arah gue. Gue astagfirullahaladzim tuh, gue lari kan. Akhirnya gue lari tuh keluar gangnya lumayan belok-belok kan. Keluar ternyata udah banyak warga di situ. Nah, gue diomelin lah, lu ngapain pada di situ? Itu ada suara kuntilanak ada di situ, gitu. Oh ternyata itu suara kuntilanak gitu ya. Terus akhirnya gue mau pulang lagi susah dong, harus muter kan. Iya. Nah jadi kalau gue sih, gue nggak tahu ya kalau yang lain. Kalau habis ngeliat kayak gituan, itu tuh bukannya ke bawah, jadi kita kayak halusinasi, kita ke bawah kayak wah dia ada lagi sebelah sini, gitu. Nah, akhirnya gue balik muter kan tuh, muter lewat SD gue dulu, muter di Lio lah, tau lah kalau orang Lio tuh kita kalau lewat Bubble muternya lewat PM kan, bawah rawa. Nah itu sepanjang jalan tuh kayak itu tuh sosok itu tuh ada gitu, selalu ada. Tapi gue nggak ngeliat, jadi kayak jalan, ntar dia ada gue lewatin. Jalan ntar dia ada gue lewatin, tapi gue nggak berani ngomong sama temen gue karena temen gue penakut. Itu padahal kawasan rame, tapi dia kayak udah dia diem aja, dia nggak ganggu sih, cuman kayak dia selalu ngikutin gue, nampakin lah gitu. Iya, jadi gue wah ada, udah gue diem, nggak pura-pura nggak kelihatan. Dan sedikit kisah abang gue juga pernah kayak gitu. Jadi abang gue punya bokin dulu, orang Rawageni. Dia balik kan dulu kan belum punya motor kan, nganterin dari Ramayana pulang tuh. Pulangnya di jalan cagar alam, biasa jalan kaki, bucin jam bucin. Nah dia pernah diikutin putih-putih kayak gitu, sampai nelpon nyokap gua. Akhirnya kata nyokap gua, ke tempat ramai aja dulu gitu. Soalnya yang kayak gitu tuh kadang-kadang bukan cuma iseng, takutnya kebawa sampai rumah, nempel gitu. Nah udah tau sendiri kan lu cagar alam kan dulu, zaman dulu lagi masih sepi banget. Akhirnya ya singkat cerita, gua ngalamin hal kayak gitu di masa-masa kecil, ya kan. Sampai ke akhirnya tuh di SMP sih gua. SMP tuh udah mulai mungkin balik kali ya, balik maksudnya tumbuh dewasa. Puber gua alhamdulillah. Terus selama SMP sih gua alhamdulillah nggak pernah ngerasain apa-apa. Paling terakhir tuh SD gua balik dari nih, kalau lu pernah punya dengar cerita gitu, kalau lu balik tuh cuci muka dulu. Iya. Cuci kaki. Sering lah orang tua. Iya, nah itu jadi posisi gue balik dari Jakarta. Ini terakhir banget nih gue ngeliat gitu-gituan. Gue balik dari Jakarta, gue ke atas sama kakak gue ngambil anduk kan, biasa kan kita kan tingkatnya itu kan kayak buat jemuran gitu ya, langsung ke genteng. Nah posisi gue naik ke atas, empok gue minta temenin. Gue dari kamar mandi, empok gue teriak kan, Rama gitu. Gue panggil Rama, gue datang, kenapa? Nah dia jadi kayak megang rambut gitu. Pas gue lihat, ya kan emang kayak anduk gue nih, misalnya anduk gue. Pas kita angkat tuh kayak rambut gitu. Nah pas gue ambil, anduknya gue ambil,
Nah itu jalan rambut, jadi rambut tuh kayak rambut nih, naik ke atas genteng gitu. Terus suaranya di samping kuping gua. Bisa, kalau gue sih ngerasa di samping kuping gua ya kayak gitu. Gua lari ya kan, lari. Astagfirullahaladzim, gua lari, kakak gua lari. Semua naik ke atas ya kan tuh. Gua pengen turun, akhirnya gua naik ke atas. Udah ambil lu. Nyokap gua kan emang nggak takut ya gitu gitu ya. Udah ambil, nggak ada apa-apaan. Gitu. Gua ambil ya, gua pikir kan kalau kayak gitu udah sekali doang ya. Pas gua nengok ke luar, gua ambil anduknya, ternyata dia masih nungguin anjir, dia masih nungguin. Oh masih ada. Masih ada tapi di ujung genteng gitu. Jadi tinggal gini doang, tinggal balik gini doang. Tinggal sedikit lah. Iya. Akhirnya, gua lari, so ada yang ke bawah, gua lari. Kakak gua, empok gua sih ngerasain ngelihat. Gua jadi kakak gua, empok gua ngelihat, jadi gua doang. Akhirnya di situ pas SMP tuh akhirnya udah nggak pernah lagi gua. Saat puber tuh udah nggak pernah ngeliat gitu lagi. Tapi setiap ke kamar mandi gitu, setiap gua lagi sendiri, itu gue tahu, gue ngerasain gue selalu diikutin. Kan kalau mungkin ya semua orang ngerasa kayak gitulah kalau di kamar mandi. Tapi kalau gue pernah ada kejadian sih, ya singkat ya. Pokoknya kalau gue kamar mandi gue di atas. Itu posisinya kamar mandi emang sempit gitu ya, kayak sempit, kecil. Pokoknya gue pengen masuk kamar mandi tuh, belakang gue kayak ada orang. Belakang gue ada. Itu kan cuman kayak suges doang ya. Nah yang bikin gue percaya gue selalu diikutin kalau kamar mandi gue itu gue selesai ngencing ya kan, biasa kita siram kan bos. Nah gue keluar, biasa kalau kamar mandi tuh selalu gue kunci gitu. Pas gue kunci ada yang nge-wash, wah udah kayak ada orang dong tadi ngantri ya kan. Udah akhirnya semenjak itu selesai gue SMP. Nah paling di SMA pun gue nggak terlalu banyak ngerasain apa sih. Maksudnya paling ya lu cuman tahu-tahu kayak ngerasa aja gitu, ngerasa kayak ini ada ya kan, semua orang kan bisa ngerasain gitu. Cuman kan gitu. Nah cuman mungkin karena masa puber gue, alhamdulillah sampai detik ini alhamdulillah gue belum pernah ngeliat lagi sih. Cuman kalau pengalaman kerja itu pastilah, semua orang pastilah pernah. Paling ya gue next ketemu gitu-gituan lagi tuh di pengalaman kerja gue sih. Boleh tuh diceritain lagi dong pengalaman kerja gimana tuh? Ya kalau gue kan setelah lulus dari sekolah tuh, dari SMK 2, ya mungkin karena zaman SMA gue tuh hampir jarang nggak rame ya, maksudnya tuh gue selalu nongkrong, selalu ini, jadi nggak terlalu ya. Nah kalau kerjaan kita udah individual lagi nih gitu. Nah gue sih nggak ngerasa ada apa-apa di hidup gue ya, kayak beda gitu, udah nggak ngerasa lagi. SD gue masih ngerasain, SMP masih ngerasain, SMA tuh gue udah mulai lepas lah dari gitu-gituan pikiran yang kayak gitu. Akhirnya gue masuk kerja di ya lu tau lah kalau namanya restoran, apalagi restorannya tuh lama. Kita kan nggak tahu historinya ya. Kita tahu kerja ya udah histori restoran itu udah 5 tahun jalan dan 6 tahun jalan ya kan, kita nggak tahu kan sebelumnya itu apa, tempat apa ya kan. Akhirnya gue kerja pertama kali itu pengalaman gue di Cinere. Itu gue kerja di Cinere. Kalau pengalaman banget pertama banget tuh gue baru kerja kisaran 4 bulan 6 bulan lah. Jadi baru akrab lah gue sama leader gue, sama manajer gue tuh baru akrab. Gue baru akrab, gue ngendel lobby tuh kayak ngendel kamar mandi. Itu malam tuh gue pelin. Akhirnya kan kalau malam tuh jam 1 itu kita harus kunci kan kamar mandi. Jadi pakai satu doang, pakai kamar mandi laki-laki atau kamar mandi perempuan. Gue megang kunci kan. Gue ngencing tuh, ya kan, buang air kecil sama manajer gue. Gue masuk, manajer gue masuk ya kan. Kita ngobrol lah. Manajer gue agak kocak gitu, Bang Andi namanya. Kita sambil ngobrol ya kan. Sambil selesai gue megang pelan juga, pelan gede tuh. Sambil iya bang gitu, bercanda-bercanda lah. Masuklah senior gue ke kamar mandi yang ada ininya lah, yang buat buang air besar. Kan ketutup lagi tuh kan, biasa lah. Ketutup kan rada-rada transparan gitu kan. Dia masuk, dikunci kan, cekrep gitu. Manajer gue keluar, yuk keluar. Wah gue pel, gue suka bercanda nih sama leader gue. Gue kunciin gitu. Gue kunciin jadi pintu nih, uriner
Sini ada pintu lagi, pintunya gue kunci nih yang luar. Nanti kan dia gedor-gedor, nelponin gue, dia bawa HP kan. Dia nelponin gue, woi gue kunci nih gitu ya. Niatnya mau lucu-lucuan. Bercanda. Tapi ternyata bercanda di tempat yang salah tuh juga lumayan gitu. Lumayan gak boleh lah. Nggak boleh aja. Akhirnya gue kunci, gue ngepel nih. Kok nggak gedor-gedor ya? Akhirnya gue ke depan nih, ngepel sampai depan. Jadi di meja servis gitu, meja kasir. Itu leader gue ternyata lagi ngelap-ngelap. Ada di situ. Ada. Gue panik dong. Paniknya kenapa? Gue pikir customer dong. Iya. Oh iya, customer nih. Ya kan, gue kunciin customer, habis nih gue nih. Bisa di SP kan gue. Gue lari, gue buka kan. Wah masih kekunci. Masih ketutup. Beneran orang. Maksudnya beneran Feeling customer. masih ada. Iya, ada. Gue minta maaf kan, mau ketok-ketok, ternyata nggak kekunci. Nah terus habis itu ada wash. Jadi kayak habis boker kan lu biasa. Iya. Terus, wah gue kunci siapa nih? Gue ke depan dong. Iya. Gue ke depan, panik ya kan, gue kunci dulu tuh pintu kamar mandi, gue kunci. Gue ke depan, yang merindingan nih. Gue jalan ke depan, gue tanya dong sama senior gue, tadi lu masuk kan kamar mandi bang? Gitu. Enggak, gue belum ke kamar mandi. Manajer gue ngeliat dong pasti, kan sama gue ngobrol tadi. Bang, lu lihat kan dia tadi masuk kamar mandi? Kagak, lu doang sama gue kan tadi berdua. Nah gue ngeliat siapa tadi? Gue bilang, tadi gue kunciin bang. Gue pikir lu, gue pengen bercandain, gue kunciin. Wah lu kunciin, setan lu. Wah astagfirullahaladzim. Udah akhirnya di situ gue nggak pernah berani macam-macam di kamar mandi sih. Karena, nah ternyata kan jadi cewek gue tuh, gue punya cewek kan, cewek satu kerja satu. Ternyata di kamar mandi perempuan itu dulu di Cinere itu lumayan angker. Angkernya tuh jadi cewek gue pernah punya pengalaman, nih pengalaman cewek gue ya. Jadi dia lagi dapet waktu itu ganti pembalut kan. Jadi di kamar mandi cewek, sampingnya masuk temennya, ya kan, cewek juga masuk, kak, gitu. Nah dia duga-duga aja lah, suaranya kan kayak temennya yang cewek ini nih, namanya Kame kan, kak, Kame, oh iya ngapa, gitu, kenapa? Oh iya, kirain siapa, gitu, iya. Oh terus diceritain tentang maksudnya kan kayak rame gitu ngobrol-ngobrol. Iya kak aku duluan ya gitu. Iya, dia jawabnya iya aja gitu, iya gitu, iya gitu. Pas dia buka ternyata di sampingnya tuh nggak ada orang. Dibuka tuh jadi nggak kekunci sama sekali, nggak ada orang. Nah dia lari dah tuh. Nah mulai dari situ dia setiap kamar mandi tuh selalu minta temenin sama temennya juga cewek gitu, berdua gitu, tolongin temenin gitu. Karena kan kalau laki kan nggak bisa kan gitu. Nah ternyata emang di kamar mandi situ tuh lumayan apa. Dan kalau anak laki-laki tuh kita harus selalu nyikat kamar mandi kan dulu. Atau kalau nyikat kamar mandi tuh pintu kita buka gede-gede ini, terus kita selalu nyetel musik yang kenceng di luarnya. Di ini karena memang kalau nggak kita setel musik atau nggak kita nggak alihin pikiran tuh bisa selalu ada situ. Ntar ada bau bangke, bau amis bangke. Iya, temen gue tuh jadi sering situ kayak bangke gitu. Nah nggak habis di kamar mandi situ, jadi kamar mandi kan memang kamar mandi posisinya, nah ini belakang drive thru kan, cuman nggak dekat lah, lumayan jauh, cuman memang area dia lah. Nah ini gokil, jadi posisinya waktu itu security gue jahil orangnya kan, bapak-bapak, Pak Yanto namanya. Jadi dulu kalau lu pesen di belakang ya, di belakang itu kan selalu ada namanya drive thru orang. Kalau sekarang kan kita pakai kotak box kan. Dulu orang, kalau di Cinere itu orang yang transaksi juga orang. Jadi kita datang, kita beli aja kayak di kasir aja, cuman bedanya kan drive thru naik mobil, naik motor kan. Temen gua dulu ada si Dida tuh orangnya nggak takut setan lah. Intinya dia kayak setan tuh ditantang-tantang lah. Seperti gua mungkin gemes kali ya, wah gua isengin juga nih. Dia pura-pura nangis tuh di samping pintunya aja. Nah, ini koordinasi sama gue pengen ngerjain si Dina. Oh ya udah iya. Kan gue nganter tray ke belakang kan. Dia lagi mencak-mencak aja kan. Gue nggak takut sama setan, gue nggak takut juga. Gue nggak takut, pokoknya lu sini tunjukin wujud lu, gituin sama dia. Kan emang nggak boleh juga ya. Satu nggak boleh juga. Nah dan posisi tuh drive thru itu DT namanya ya. Terus belakangnya tuh kayak gas room, jadi tempat minyak, tempat sampah, lemak di situ semua tuh. IPA, pokoknya banyak lah di situ, intinya tempat-tempat lemak kayak gitu lah, lembab lah.
dia teriak-teriak kayak gitu, ya gue ketawa-tawa aja ya. Akhirnya gue ke depan ke security gue lagi, nggak takut dia, songong dia nggak takut gitu ya. Belum aja diliatin yang asli. Pas gue ke belakang lagi, ternyata dia lagi habis mencak-mencak juga ada teman gue, cuman posisi langsung jatuh kayak kejang gitu, kayak kejang ya kan. Ya gue pikir keterlaluan banget nih inian gue, security gue keterlaluan ya kan. Gue bilang, pak udah gue gedor kan, udah ini anak maksudnya step gitu kayak kejang gitu kan. Dibawa posisinya emang gak ada customer juga, sepi, emang udah jam 10 malam kan. Biasa kalau jam 10 malam tuh dipindahin laki-laki di belakang sampai jam 12 atau jam tutup baru ke depan semuanya. Nah ini biasanya taruh depan belakang dulu kan. Akhirnya gue ke depan, gue gedor-gedor kan gak ada suara kan, gue pikir udah ke depan kan. Ternyata security gue lagi bukain pintu. Gue omelin dong, pak jangan keterlaluan pak, udah kalau orang agak takut jangan ini orang bocahnya ini yang kayak kesurupan gitu. Demi Allah wae, gue nggak ke belakang lagi, gue sekali doang kata dia gitu. Gue lumayan ini dong, pak seriusan pak, demi Allah dia demi Allah, gue nggak ke belakang lagi. Gue ke belakang dong, dia belum sadar nih. Yang ganti temen gue laki di belakang ya kan. Temen gue laki lari dia, ada yang nangis kata dia gitu. Dia lari ke depan dong, gak ada yang berani. Sadar lah nih si Dina itu. Nah, cerita lah dia. Jadi awal tuh ada suara nangis. Dia jadi tahu nih awal tuh Pak Yanto, security gua. Oh, dia udah tahu. Nah pas yang kedua dipikir Pak Yanto. Cuma suaranya nangis juga kan. Suara nangis juga, dia udah mulai aneh nih, udah mulai pengen kabur. Tapi ada mobil, ting kan bunyi. Kalau mobil datang tuh sensor. Ting. Dia mau nggak mau harus ke situ lagi dong. Di situ lagi, pas dia jalan dia deketin kaca, kan kayak kaca gitu kita harus buka dulu ya. Pas dia buka, silakan itu jadi emang sosoknya nenek-nenek di situ. Jadi nenek-nenek dia kakinya setengah ngapung kata dia setengah ngapung. Jadi kayak kan ini kayak kotak drive-thru gitu, kayak jendela segini. Ini muka kita segini. Jadi ini mukanya agak atas, dia begini. Nih sambil lewat, sambil senyum doang. Megang payung, katanya sih megang payung ya. Cuman gua nggak tahu. Akhirnya dia langsung nggak bisa ngomong apa-apa, langsung kejang, pingsan, kejang. Dia kejang nggak tahu sih, cuman dia kejang. Yang kita lihat sih dia kejang, dia jatuh. Terus dia masih agak-agak sadar gitu. Maksudnya dia bocah, kita belum pernah datang. Dipikir udah kan, dia masih kejang gitu. Dia sadar, maksudnya dia ngelihat itu nenek-nenek lewat lagi. Nah, terus temen gue pas ngegantiin, gue tanya kan, lu ngapa lari? Ada suara nangis, ada nenek-nenek arah balik ke sono gitu, arah balik lagi ke sono. Jadi mondar mandir ini. Itu posisinya emang jam 10 emang sepi banget kan. Jam 10 jam 11 tuh kalau bukan weekend sepi banget karena buburan bioskop nggak ada kan. Akhirnya dari situ ya udah di belakang ditaruh gue lah. Tapi alhamdulillah gue sampai jam 12 tuh sampai pindah ke depan gak ngerasain apa-apa. Gue pikir itu lumayan sih. Terus pokoknya di daerah situ tuh lumayan pasti sering ada. Terus kaki ngegantung. Itu jadi posisi leader gue juga yang lihat. Leader gue tuh jadi kayak agak bapak-bapak lah, udah bapak-bapak. Usia udah tua juga lah, dia nggak takut juga, begitu nggak takut. Posisi dia itu mau ngambil ke gudang tuh dekat sama yang itu, gasroom tuh dekat. Dia datang ke gudang, dia mau ngambil benda kan di atas gitu ya kan, emang dry stock namanya. Dry stock itu gudang itu kan kecil banget, cuman di tingkat tuh sampai nempel di tembok atas kan. Jadi ada plafon bolong. Biasa lah kalau bangunan tuh pasti ada plafon bolong kan. Satu plafon itu posisi plafon kebuka katanya. Terus kaki ngegantung, 2 kaki ngegantung busuk, kayak kaki busuk gitu. Pucat. Jadi senior gue nih nggak bisa gerak, cuman dia bisa manggil leader gue juga nih, ada yang muda, dia manggil Acil kan. Acil, tolongin. Kirain kan tolongin berat atau apa ya. Leader gue datang, apa sih bercanda mulu gitu. Jadi tangannya kayak kaku, nggak bisa. Jadi megangin pintu nih, pengen keluar tuh nggak bisa. Freeze lah gitu. Nge-freeze. Akhirnya dipegang sama si leader gue. Dia udah bisa lari tuh rame-rame. Kita nyamperin rame-rame, maksudnya gue nyamperin di belakangnya terus lari.
ada kaki, gitu. Dia teriak ada kaki doang kan. Akhirnya kan kita lihat rame-rame, ayo rame-rame. Pas gue lihat rame-rame, set. Jadi plafon kebuka. Kita tanya dong, ini siapa yang buka plafon atas? Kagak ada sama sekali yang buka plafon. Gak ada satupun yang ngaku megang buka plafon itu. Gak ada yang berani juga, ngapain Iya, buka gitu. ngapain juga. Buat apa juga? Nah, itu gokilnya tuh ya menurut gua agak-agak ngisengin juga sih. Karena mungkin kita juga kadang kerja kan emosi, kesel. Iya. Kalau lu tau lah kalau anak kitchen kan di belakang tuh kadang-kadang suka kata-kata kasar atau apa, mungkin dia nggak suka. Iya. Terus tempatnya lembab juga gitu. Pokoknya banyak. Ada yang ketangkap CCTV itu sekali. CCTV jelas banget. Jadi mungkin teman-teman gua zaman dulu di pada tau lah. Iya. Jadi drawer tuh ketutup sendiri. Jadi kan ada drawer. Nah, manajer gua kan buka drawer kan. Buka drawer, ngitung biasa kan kita spot check. Kalau malam tuh kita over shift gantian kan. Gantian. Dia lagi ngitung-ngitung duit, set. Ini drawer di depan dia kan. Jadi dia lagi ngitung duit, dia lagi mencet-mencet apa. Terus pokoknya dia lagi nengok ke belakang sono, dia kan takut, jadi penakut. Namanya Bang Hobi adalah. Dia penakut, dia nengok belakang, tungguin gitu. Tolong temenin. Pas dia nengok ke depan lagi, drawer ketutup kenceng banget. Dia lari langsung kenceng banget. Kita rewind tuh CCTV emang drawer tuh ketutup kenceng banget. Jadi kayak kebuka nih karena dia takut, dia pegang belakang-belakang duluan. Jadi gue udah nutup drawer, jeder, kenceng, dia langsung lari gitu depan. Akhirnya ya rada-rada strong juga kalau setiap malam tuh pokoknya di situ tuh Selalu ada aja lah ya. 2 orang, ya jadi kayak 2 orang tuh satu nggak guna, cuma nemenin doang, nemenin ngelap tray gitu doang, karena memang takutnya kejadian-kejadian yang nggak enak, Disengin lah. itu di salah satu, itu banyak lagi tempat lain, pokoknya di setiap gua kerja tuh 7 tahun ya kerja, Lama juga ya. itu tuh pasti ada aja. Nah, gue mungkin satu lagi nih sharing di yang sekarang udah tutup. Jadi gue tuh sempat di sana setahun lah, kurang lebih setahun. Gue training barista di sana, terus gue sekalian nge-shift di sana. Jadi gue kondisi itu posisi masuk malam. Posisi masuk malam dan freezernya dia itu, freezer chillernya itu di bawah tanah. Jadi dia mungkin satu-satunya ya di Indonesia tuh yang freezernya di bawah tanah ya. Karena kan memang pertama di Indo kan, sekarang udah tutup. Nah dia tuh jadi gue di lantai 3. Nah kalau kasir reguler tuh di lantai 2. Terus kita kalau pengen ngambil susu, ngambil apa tuh di lantai bawah lagi. Nah freezernya itu dia yang digeser. Jadi kayak berangkas gede, digeser. Kalau udah kekunci tuh nggak bisa dibuka dari dalam. Nggak bisa dibuka, Pokoknya kalau udah kekunci tuh pasti. Pokoknya ada histori dulu banget tuh ada yang pernah kekunci berapa jam di situ. Gue nggak tahu yang meninggal atau enggak. Pokoknya dulu pernah ada yang kekunci sendiri. Kekunci sendiri. Jadi kan memang kita geser nih. Nah biasanya tuh kalau orang-orang yang udah tahu tuh kita ganjel pakai susu atau apa biar dia nggak nutup sendiri. Karena memang yang salahnya kan rada-rada licin kan. Akhirnya ya kalau gue kan nggak tahu karena gue baru di situ baru beberapa bulan dan gue juga ya selama ini nggak pernah ada apa-apa kan. Akhirnya gue turun kan pakai lift juga turunnya, pakai lift barang gitu ya karena di bawah tanah banget kan. Dan itu posisi subuh. Jadi 4:30 itu gue jadi kayak stock up nih. Gue kan pulang jam 7 pagi. Nah jam 5, 4:30 tuh gue stock up susu. Bawa susu berapa dus nih ke atas. Gue turun sendiri nih posisi sendiri bawa troli. Gue turun ke bawah. Itu emang tempatnya serem banget. Gue buka, enggak gue ganjel karena gue nggak pernah tahu kan kalau ada bisa ketutup atau gimana. Senior gue di atas kan. Gue ngambil susu, ngambil cake juga buat stok ya kan. Gue ngambil cake pas gue keluar nih. Jadi di dalam chiller, ini kan bukan nih chiller. Dalamnya ada pintu lagi buat freezer. Nah gue kan ke freezer kan. Gue nggak ngeliat kan chillernya ini kan. Pas gue keluar udah ketutup. Gue histeris dong. Maksudnya kayak lari, gue langsung lari. Gue tendang. Jadi pintu gue tendang. Jadi dia tuh hampir banget plak gitu. Hampir kekunci. Hampir banget kayak udah. Gue denger kan, kok
kok tutup ya? Pas gue buka, bener udah ketutup, udah nggak ada cahaya. Gue lari, gue tendang dia agak ngebuka gitu kan, langsung gue geser kan. Itu cake udah maur-mauran tuh. Jadi kue itu kan kue dulu kita stok up kue. Kue udah maur-mauran, gue tendang ya kan, gue dorong ya kan, gue ganjel tuh pakai susu. Gue keluarin dulu barang-barang gue taruhin ke lip barang, gue pencet ke atas. Pas gue tutup, ini gue nggak bohong, gue nggak ngarang, ini setelah ada yang percaya atau enggak. Itu kan kerdus ini ya, barang-barang kayak iya kayak cup, kayak tempat makan. Itu jatuh semua. Gua lari langsung. Wah, astagfirullahaladzim gua. Cuman jalan cepet lah, nggak lari lah. Astagfirullahaladzim. Tangganya juga lumayan. Naiknya 3 kali gitu. Astagfirullahaladzim. Gua. Kayak pada jatuh tau lu. Iya. Tapi emang jatuh, gua ngeliat jatuh. Jelas banget jatuh. Gua ke atas, gua ngangkutin. Astagfirullahaladzim, bre. Ibu sempat bre gitu. Iyalah, lu sendirian di situ, jangan sendirian. Rijeri kekunci. Oh, itu kagak mati lu gitu deh. Soalnya emang udah satu nggak ada sinyal di dalam tuh. Di bawah gua bawa handphone tuh nggak bawa sinyal, nggak kedengeran. Jadi gua tes, temen gua masuk nih, gua tutup. Teriak kapan juga nggak kedengeran. Orang kayak berangkas zaman dulu gitu. Rapet, jadi krek langsung kekunci krek gitu. Akhirnya gue ke bawah tuh sama leader gue karena ada yang belum ke bawah kan beberapa. Itu nggak ada kardusnya yang jatuh sama sekali. Tapi pas saat itu iya jatuh semua bro. Kan luas banget, dari stoknya tuh luas banget. Iya. Gue ngeliat sebelah sana jatuh, sebelah sini jatuh. Gue lari ya kan kayak film-film horor aja. Iya. Gue lari ke atas, akhirnya gue naik ke atas tuh lantai 3 senior gue dong. Anjir gue dikunci, ini diketawa ya. Kenalan dia sama lu. Gila kenalan nih kayak gini lu PA kali gue bilang. Lu ngapain ngasih tau gue bang, lu dibawa angker gue. Ya makanya lu yang gue suruh ngambil susu kata dia. Malam apa nih? Malam Jumat ternyata. Malam Jumat di sini memang kayak gitu dibawa nggak ada CCTV. Jadi nggak ada yang nggak ketahuan. Iya kita nggak bisa kayak coba lu rewind CCTV nggak bisa gitu ya. Itu kerdus pada jatuh bang. Ya lu bukan orang pertama. Gitu. Jadi bukan orang pertama emang udah sering gitu. Udah sering. Lu pintu nggak diganjel pakai susu ya? Iya. Ya gampang banget dikerjain ya udah lu. Tadi. Enggak itu orang apa bukan bang yang ngunci gua? Ya mana orang? Kagak mungkin orang lah gitu. Orang bercanda gitu amat ya tadi. Kalau gua kunci gua berarti lewat dong bang. 4 jam lewat. Cuman kan itu kan posisi 4:30 kalau sampai jam 7 gua ditemuin juga kan bisa lewat bro. Akhirnya gua di situ ya udah mulai antisipasi sih. Apa tuh selalu gua bawa HP. Di situ tuh bawa HP atau enggak selalu gua ganjel. Orang gue 2, kan gue juga banyak partner cewek kan, itu banyak yang gue kasih tahu. Soalnya takutnya kan kita nggak tahu ya, dia ke bawah. Ya kayak gitu. Kalau masih bisa ketolong sih alhamdulillah, takutnya nggak ketolong kan. Tapi di kondisi ruangan itu ada udara? Nggak ada lah, nggak ada. Jadi kan bunker tutup gitu. Bunker nggak ada, bunker tuh nggak ada. Tapi lampu ada. Gitu. Lampu ada. Terus lampunya juga suka mati. Jadi kayak kita hidup nih, ntar sebelah sana mati. Itu hampir semua. Kalau pengen gue ceritain, hampir semua pernah gue injekin itu pasti ada mistisnya. Lu pernah nggak? Lu sholat di belakang lu ada yang sholat. Kalau pernah ngerasain nggak kayak gitu? Pribadi sih gue pernah, cuma bukan ada yang sholat, kayak ketawa gitu cekikikan. Kalau ini posisi Depok Mall tuh bawah tanah juga, bawah tanah. Tapi dia di bawah tanahnya itu ada tempat makan, locker room, rame. Terus kayak penjara gitu, kayak bukan penjara, kayak ruang sel gitu. Tempat ngambil barangnya tuh jadi transparan. Oh iya. Kebuka kayak gini nih, kayak gitu tuh, kebuka. Ini posisi gue running, jadi kru pinjaman ke sana. Nih, ini beda lagi Depok Mall ya. Ini Depok Mall gue ceritain mungkin buat alumni Depok Mall nih. Pokoknya tapi aman kan ya maksudnya? Aman aja sih, nggak masalah. Karena emang pasti bukan gue doang yang ngerasain. Banyak lah. Karena emang setelah gue ngerasain, gue pasti sharing. Iya emang ada. Gue malah di gini gitu. Posisi gue turun ke bawah, gue mau sholat. Sekalian break istirahat. Gue ngambil sundae dulu kan, ngambil susu. Susunya tuh kayak susu buat es krim, kan di freezer. Gue jalan ke freezer ada yang sholat. Nih, tapi di desktop. Kan gelap, desktop kan gelap. Gudang itu kan gelap ya, cuman kayak gitu kan kelihatan. Orang lagi ruku,
gue jalan ya udah gue lewatin aja dong. Gue buka freezer, gue ambil, gue lewat lagi, dia masih ruku. Cuman ya gue mah nating dulu saja karena kan kita di situ runningan pinjaman kru banyak ya, nggak semua temen gue. Iya. Jadi banyak orang lain juga, Iya. banyak dari store-store lain dipinjam. Tapi ada orang situnya asli, temen gue ada namanya Galung. Orang situ asli, temen gue. Jadi gue istirahat, dia yang gantiin di atas. Udah gue yang gantiin, lu istirahat aja dulu, kita kenal kan. Yaudah ya, gue ngasih sandi ke atas, gue turun ke bawah dong. Mau sholat. Awal gue wudhu nih udah mulai aneh nih. Wudhu ya, kok kayak ada yang nungguin gue wudhu ya. Dan anak-anak tuh makan nggak pernah di situ ternyata. Anak situ tuh makan nggak pernah di locker room situ. Karena angker naujubillah katanya. Itu kan zaman tahun 98 kan banyak yang metong di situ pas penjajahan waktu kita lah reformasi. Itu kan salah satu mall yang dijarah ya kan. Oh bisa. Ya posisinya tuh mall itu mall yang dijarah dulu tuh. Dulu ada Hero, ada Depok Mall, ada itu salah satu mall yang pernah dijarah lah. Mungkin pernah ada yang kenapa gitu di situ. Nah, lanjut gue ambil wudhu kan. Gue ambil wudhu di belakang gue kayak ada yang ngantri. Dengar? Ada yang nungguin gitu. Ada yang ngantri nih. Iya. Oh ya udahlah. Tadi orang kali gitu, maksudnya runningan dari tempat lain kali. Iya. Gue ambil inian, gue nanya kan, kiblat kemana? Temen gue dari atas kan, ke arah loker. Oh ya udah, gue ke arah loker kan. Gue bilang tadi kok ada yang sholat di sono ya, sini aja lah gue, gitu kan. Gue mah nating tulus saja, maksudnya gue juga nggak kan kalau kita nalar logika ya, itu yang sholat kok nggak naik ke atas, itu yang sholat kok kagak ke loker. Iya. Itu gue belum sadar, maksudnya ya udah nating tulus aja, kita nggak kenal ini kan, kita cuman kenal karena perbantuan aja. Gue sholat, posisi sujud rakaat terakhir, sujud. Tuh gue ngerasa ada yang jamaah sama gue, ya nggak masalah dong, jamaah ya kan. Nah pas gue atahiyatul terakhir tuh belakang ada yang atahiyatul dua, ya atahiyatul juga dong, ya kan. Cuman gue ngerasa aneh, kok nggak ditepuk pundak gue nih? Awalnya tuh. Iya kan kalau jamaah kan itu tepuk pundak kan, kenal atau enggak ya mungkin itu sunnah, cuman kan selama gue sholat tuh kalau gue ada yang sambung rokaat tuh pasti biar kita tahu gitu. Pas gue assalamualaikum ke kanan, itu di kiri napas nih, ada napas kayak pas gue assalamualaikum. Gue langsung ke kanan langsung gue buru-buru ya, soalnya kata gue, anjir gue agak sama siapa, nggak ada sama sekali itu yang ini sama gue langsung buru-buru ya kan. Gue masukin locker, gue pakai sepatu ya kan, gue pakai di atas aja, gue baru pakai kaki gue ke atas ya kan. Lu sholat dia di mana? Gue mah gak pernah sholat kayak gitu. Temen gue kan gokil juga. Kalau bocah sih sholat nggak ada locker, cuman dulu udah lama. Jadi pada sholatnya udah pada musola di bawah, cuman soalnya angker juga tadi. Buset, tadi ada yang sholat di dressok siapa? Ya lu diliatin lu kata dia. Emang itu siapa? Itu penunggu sini kata dia. Oleh bener lu. Ih seriusan, di mana dressok mana? Yang gelap ya. Jadi posisi dressok nih, terang nih lampu kayak gini, lampu ayam kayak gini. Jadi ada satu sudut itu kagak kena cahaya sama sekali, jadi gelap banget. Jadi lu mau lu giniin juga nggak bakal kelihatan muka orang, apalagi ruku. Tadi lagi ruku, sumpah gue pas gue mikir-mikir juga ya kalau dia emang orang, pasti papasan sama gue dong. Iya. Enggak, gue naik ke atas gitu. Iya. Gue nalar langsung. Berarti gak ada yang naik dari tadi. Gak ada tadi gue assalamualaikum juga anjir ada napas di samping gue. Ya udah wae lu makan nih. Dia kalau mau tahu nol, bocah-bocah makan di luar. Udah akhirnya gue di luar. Akhirnya situ gila Depok Mall emang gila sih emang gokil. Dan nggak habis di situ, pokoknya kalau di Depok Mall tuh di basement. Di basement tuh, itu di basement. Kalau kan anak-anak kan kadang balik malam jam 10 jam 11. Kan naik motor taruh basement. Itu di basement ada aja. Ntar ada yang tiba-tiba mobil, kagak ada mobil sama sekali. Itu gue diceritain kalau itu cerita dari cerita. Gak ada mobil. Suaranya doang. Itu suara klakson mobil kayak pengen misi gitu. Itu di Depok Mall. Kalau itu
Kalau itu jelas banget, jelas emang orang lagi ruku. Gue ngeliatnya jadi kayak ruku, cuman gelap. Baju dulu kan hitam, baju hitam, celana hitam, topi hitam. Ya kalau sholat kan nggak pakai topi. Nah itu hitam semuanya, jadi kayak gelap gitu. Akhirnya ya dari situ ya udah banyak yang bilangin gue, lu kalau sholat di musola aja, di musola Depok Mall biasa kan bilang mall, di musola aja, jangan di situ. Itu mah udah lama yang pada nggak sholat di situ, gitu. Sholatnya pada di musola. Kadang ada juga 1-2 kalau lagi rame di bawah baru berani sholat. Oh gitu ternyata. Gitulah intinya banyak lah kisahnya di situ. Banyak sih ya, kalau kita ceritain bisa sampai besok kali. Ya tapi emang ya itu sedikitnya lah yang gua ceritain. Di Depok, Jakarta, sampai akhirnya maksudnya gue punya pengalaman yang bisa dibilang ngelihat nyatanya tuh kecil doang. Kecil tuh bener-bener gue ngeliatnya, tapi sampai detik ini alhamdulillah paling ngerasa doang. Cuman ya alhamdulillah lah, maksudnya mendingan gak diliatin sih kayak gituan mah, ya udahlah buat apa juga sih maksudnya lihat kayak gitu capek juga. Kalau dari gue sih ya cerita mungkin yang bisa gue sharing itu sih Bang Kikai, Bang Acong. Oke, mungkin itu cerita dari Bang Siwi dan ya silakan. Mungkin ada Bang saran atau buat nyampein ke teman-teman kita nih yang nonton, mungkin ngalamin juga kejadian kayak gitu ketika mereka lihat atau ngerasain gitu. Ada nggak? Ya kalau dari gue pribadi ya, kalau buat saran sih sebenarnya lebih ke lo percaya aja gitu. Namanya kita hidup berdampingan ya. Ada hal yang seperti itu, ada hal yang nyata seperti kita ya. Jadi ya mereka jalanin keseharian mereka, kita jalanin keseharian kita. Betul. Dan kita pun punya namanya agama, ya kan, pedoman juga ya. Ya walaupun kita berbeda agama gitu, tapi kan kita punya keyakinan kan. Berarti punya keyakinan. Dan jangan pernah percaya sih namanya gitu-gituan. Maksudnya kalau saran dari gue pribadi ya, itu jangan pernah percaya sama gitu-gituan. Tapi yang namanya kayak gitu-gituan itu ada. Gitu-gituan tuh maksudnya ya hal goib. Jadi ya saran dari gue, kalau lu punya keyakinan, lu tahu doa, ya lu doa sesuai keyakinan lu masing-masing. Intinya mereka ada, ya, kita juga punya iman lah. Iya, intinya mereka kan diciptain emang buat goda manusia kan. Iya betul. Sebagaimana keimanan kita, keyakinan kita sama yang kita sembah, sama yang kita ibadahin setiap hari, ya itu dia yang jadi patokan kita sih. Intinya kita takut sama yang maha kuasa aja. Takut scary boleh ya kan, panik itu boleh, itu namanya manusia ya kan. Cuman tetap lo kalau ketemu hal-hal goib, ya lo harus balik lagi. Yang nyiptain mereka itu Tuhan juga, Tuhan kita juga maksudnya. Jadi iya, intinya sih jangan pernah takutnya sama Tuhan aja sih. Menurut gue gitu. Kalau saran dari gue ya. Intinya percaya boleh, tapi jangan takut gitu ya. Nah iya, maksudnya percaya itu kan karena memang ada ya, gitu kan. memang ada di suratnya juga ada. Cuman terlalu ada. percaya juga kan. Nah, jadi kalau di agama kita musyrik lah namanya. Kebetulan juga gue kalau buat iman ya gue kurang, yang nggak terlalu inilah maksudnya fasih sama agama. Cuman kalau untuk ilmu-ilmu seperti itu, ilmu spiritual tuh gue kurang dalamin juga. Jadi gue nggak terlalu bisa ngasih saran yang banyak lah. Intinya yang agama anjurin aja kalau gue bisa. Oke, itu dia cerita dari Bang Siwai. Terima kasih Bang Siwai udah mau datang. Makasih nih udah mau cerita pengalaman buat sharing. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, share, dan video kita ke teman-teman kalian. Yang belum subscribe, di subscribe dulu. Dan jangan lupa nyalain loncengnya biar tidak ketinggalan video kita yang kita upload. Dan untuk kalian yang pengen dengerin podcast dari Bang Siwai juga, nanti kita tampilin di bio ya. Oke, boleh. Itu aja dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.